Bapak ini kan sekarang sukses ya, tapi saya dengar pernah bangkrut karena apa tuh Pak? Panjang nih ceritanya ya Pak. Jadi saya Segyo itu, saya desain build ini saya kan mulai dari benar-benar saya awal lulus lah ya Pak ya. 18 tahun yang lalu. Jadi 18 tahun ya namanya kita anak baru lulus lah ya dengan modal semangat aja gitu kan. Nggak ada bekal apa-apa, juga nggak ada mentor dan sebagainya. Kita mulai gitu Pak. Jadi pas kita mulai ya kerjaan lumayan, banyak ada aja gitu. Tapi ya kerjaan banyak, tapi kita juga nggak bisa deliver dengan baik. Akhirnya juga pembayaran ngaret dan saya punya tim tuh kan, wah kerjaan banyak kan Pak. Saya harus butuh desainer lebih banyak. Saya harus butuh orang lapangan lebih banyak. Kita mulai rekrut, ya mismanagement lah Pak ya. Kita juga pengetahuan keuangan gitu kan terbatas. Besar pasak daripada tiang ya. Bener Pak, kira-kira tapi gitu. Bagus loh Bapak sebenarnya, ordernya banyak kan? Iya, tapi nggak siap ya. Betul, makin banyak justru kerusakan lebih banyak Pak. Kalau keuangan juga nggak beres kan, pencatatan nggak beres kan makin parah gitu kan. Biasa anak muda tuh dari awal tuh susah Pak orang percayanya. Mungkin Bapak temennya banyak, orang tua Bapak atau saya biasa keluarga atau temen lah ya. Tapi pertama saya juga susah sih Pak. Jadi pertama sekali saya ya cuman bikin satu lemari aja Pak. Oh, awal-awal. Awal-awal ada temen bikinin lemari satu, terus bikinin meja satu, ya dari situ aja. Terus saya mulai cari ya dapat satu rumah gitu kan. Dapat satu rumah, proyek pertama saya yang maksudnya satu rumah, ya itu juga nggak dibayar Pak. Sisanya ada karena kerjaan kita juga nggak bisa deliver dengan baik. Memang kita akui juga gitu, maksudnya secara nekat lah itu ya. uang sekolah ya Pak. Ya akhirnya juga ya ada hal yang kita nggak dibayar juga, jadi ya mulai pelan-pelan lah dari situ kita bangun sih Pak. Jadi awal-awal juga nggak gampang juga sih memang. Welcome to SOS Podcast, tempat orang-orang hebat bicara. Welcome to SOS Podcast, Synergy Open Talk Session, tempat orang-orang hebat bicara. Hari ini kita bertemu dengan Pak Andi Financio, owner dari Segyo Home. Awalnya kita cerita bagaimana Bapak jatuh. Nah sekarang bagaimana Bapak merintis untuk bisa naik kan? Awal ceritanya gimana nih Pak? Bagaimana merintis ya Pak? Sebenarnya jawabannya simpel sih, karena saya nggak punya pilihan lain. Iya, saya nggak punya pilihan lain. Saya Bapak juga arsitek atau desain? Kita desain interior. Cuman maksudnya saya juga nggak punya, ada kerjaan lain atau ada bisnis orang tua yang bisa saya teruskan. Jadi mau ya saya harus terusin kan Pak. Kan ya usia saya udah nambah terus ya kan, juga udah merit, ya saya harus terusin kan. Ya udah saya pelan-pelan saya bangun gitu sih Pak. Nah bagaimana membangunnya supaya tidak terulang lagi ya dari situ saya belajar sih Pak. Awal pertama kali kontrak saya juga awal pertama project saya nggak pakai kontrak Pak. Nggak pakai kontrak, percaya aja ya. Iya percaya aja. Dari situ kan belajar ya Pak. Saya harus pakai kontrak. Kontrak pun juga kita kan akhirnya revisi beberapa kali. Ada pasal yang kita tambahkan, ada yang kita kurangkan. Terus bagaimana termin kita atur sekarang ya kan, supaya kita punya keuangan sehat gitu kan. Bukan hanya order yang banyak kan, tapi keuangan sehat antara yang masuk dan yang keluar. Terus efisiensi perusahaan lah ya, manajemennya kan. Mungkin dulu kita hire orang ya. Kita sekarang hire orang kan harus disaring. Terus mesti ya mana yang kita bisa efisiensi. Ya pelan-pelan lah Pak. Kalau dari sisi klien sebenarnya apa yang biasa mereka cari dari Segyo, Pak? Banyak hal sih, Pak. Cuman kalau kita kan memang klien-klien itu datang ke kita satu, karena kita sudah 18 tahun. 18 tahun. 18 tahun, sudah cukup lama. Jadi memang kan, ibaratnya kan kalau apalagi buat rumah yang high-end, mungkin ini rumah yang mereka idam-idamkan, yang mereka pengen tinggal, yang mereka udah, saya punya impian lah kayak gini-gini. Ada mungkin yang ini rumah kedua, ada juga yang mungkin rumah satu-satunya. Jadi pasti mereka ingin seseorang atau company yang memang bisa deliver apanya mau mereka. Jadi buat mereka resiko juga ya. Mungkin sekarang banyak sekali desain kan di Instagram, banyak sekali, tapi mana yang bisa di-trust. Nah itu yang kita tekankan terus sih. Kenapa kita bisa survive 18 tahun? Karena kan orang trust sama kita. Gitu. Jadi kita selalu menjaga, selain desain kita juga terus kita harus berinovasi, tapi kita juga selalu memikirkan bagaimana orang itu datang ke Segyo itu mereka mendapat satu experience yang bagus. Experience yang bagus itu dari awal, dari sisi desain, dari sisi kita itu juga menolong mereka. Karena kan namanya klien kan pasti mereka bukan di bidang ini, misal pengetahuan mereka tentang bahan dan sebagainya kan pasti terbatas. Nah ini kita berikan edukasi, misalnya Bapak pakai material ini kelebihan dan kekurangannya apa, pakai material ini kelebihan dan kekurangan apa. Jadi kita juga ada sebagai konsultan mereka di pihak mereka untuk sama-sama mewujudkan rumah impian mereka atau mereka punya restoran. Jadi
selain kita jual barang, kita juga jual service sih. Saya selalu berusaha klien itu datang ke kita bangun rumah yang tadinya impian jangan sampai jadi stres gitu loh Pak. Iya, betul. Tapi mereka terus happy. Menurut saya masalah itu pasti ada sih Pak ya. Nggak mungkin dong bangun rumah nggak ada masalah sama sekali. Pasti. Tapi yang penting ada company atau ada orang yang tepat yang temani mereka sehingga mereka itu bisa solve their problem. Kita sama-sama di pihak mereka gitu. Jadi mereka juga tenang. Jadi Bapak itu mengerjakan setelah rumah jadi atau Bapak mengerjakan dari desain rumah juga sampai interior atau bagaimana? Oke, jadi kalau kita interior design and build, jadi kita biasanya dari rumahnya sudah jadi, Rumah udah jadi. atau biasanya kita juga kerjasama dengan arsitek, misalnya mereka sambil bangun, misalnya lagi setengah Proses pembangunan. nah itu biasa dari sisi arsitek mereka bisa kasih, ini sedikit teknis ya, layout CAD, CAD mereka bisa kasih ke kita, dari situ juga kita bisa koordinasi dengan mereka. Saya kan juga banyak teman-teman arsitek, kadang kalau bisa mau maju barang pun juga bisa. Selama 18 tahun ini Bapak banyak bangun rumah mewah atau banyak bangun building, renov building, gedung, atau banyak juga restoran? Mana yang paling banyak? Oke, jadi nah ini juga ceritanya lumayan panjang nih Pak. Namanya baru mulai, kita itu dulu semua kita kerjakan Pak. Dari rumah, office, restoran, kita kerjakan semua. Nah, karena kita kerjakan semua ini justru jadi masalah juga tuh Pak. Karena kalau kita kerjakan restoran itu harus malam, rumah harus siang, terus juga yang satu mau cepet, yang penting detail. Akhirnya kita mulai sadar, oh kita lebih expert, lebih spesialis di rumah. Makanya Fokus kemarin, di rumah. makanya nama kita juga Segio Home. Nah, Segio Home. Jadi kita memang lebih fokus ke rumah dan high end. Jadi kita memang berfokus pada rumah-rumah yang lebih high end lah, karena kita mau desain kita juga kita bisa explore dengan lebih baik, pengerjaan dengan kualitas yang baik. Nah, kita nggak bisa main di semua kelas gitu. Akhirnya kita putusin kita mau residential yang high end. Tapi beriring jalan waktu, kita merasa kita juga pengen explore nih. Nah, makanya sekarang kita juga mulai kerjakan komersil Pak, restoran. Tapi kalau Bapak tanya paling banyak yang mana? Yang residential high end itu paling banyak. Rumah high end. Rumah high end. Tapi kalau gedung, office gitu? office kita juga ada, tapi ya nggak sebanyaknya itu. Karena sekarang kita juga rebranding dari Segio Home jadi Segio, karena kita juga mulai kerjakan office, kita juga kerjakan restoran, ada showroom juga. Showroom ya. Showroom lampu dan sebagainya, kita lagi develop itu juga. Yes. Selama 18 tahun ini sebenarnya apa tantangan terbesar dari Segio? Kalau di sisi saya ya, karena kan kita ini kan klien kita kan end user gitu ya, per orang. Jadi mengenal orang buat saya sangat penting sih. Jadi maksudnya antara satu orang dengan orang yang lain kan sangat berbeda-beda. Karakternya beda-beda ya? Karakternya berbeda-beda gitu. Kita nggak bisa treat semua orang dengan sama. Klien yang A dengan klien yang B dan klien yang C gitu. Jadi mungkin awal pertama kita meeting, kita mungkin nggak tahu kan dia mulai cerita gitu kan. Dia mulai cerita, kita mulai ngerti dia. Jadi kedua, ketiga, lama-lama kita udah tahu, oh ritmenya kayak gini. Yang dia suka tuh apa. Termasuk juga bagaimana dengan karyawan kita kan, oh ini orang yang tepat di bidang yang tepat kan, yang penting kan begitu Pak. Mungkin orang ini punya talenta, tapi kalau kita salah taruh di tempatnya kan juga akhirnya nggak bisa berkembang. Jadi mengenal orang itu yang mungkin yang PR ya, gimana saya bisa kenal, oh ini tepat di sini, termasuk klien-klien kita juga. Itu makanya that's why kenapa kita kejar ya, target kita yang high end, karena untuk mengenal orang itu kan mungkin kita nggak bisa banyak banget. Jadi kita main, nggak banyak tapi kita bisa kenalin dia gitu. Sebelum mulai, kita biasa ada sesi ngobrol gitu Pak. Iya betul. Ngobrol dulu, keluarganya siapa aja, sukanya gimana, kebiasaannya apa, hobinya apa, kita pengen ngerti sih. Jadi seperti kita bikin baju, just kan diukur dulu Pak semua ya. Nah, karena ini high end ya kita ukur dulu kan, kira-kira gimana, dia punya proses waktu gimana, misalnya waktunya panjang nggak? Misalnya dia baru merit, udah perlu rumah, nanti mau merit 2 bulan lagi, kita nggak bisa jadi kan juga kita... gagut dong ke dia, dia kan juga bisa panik gitu kan, juga gimana nih nggak ada rumah udah merit ya kan, bisa kita tanya dulu mau buat apa, pakainya kapan. Kalau kita rasa waktu udah nggak cocok ya bisa kita ngomong, kayaknya jangan deh, daripada nanti lu udah nggak ada rumah buat tinggal mana, kita belum selesai ya kan, karena kita juga mau deliver dia apa yang kita janjikan dan yang hasilnya kan sama. Yang mungkin ada mundur, ada maju, yaitu fleksibel lah, tapi at least kita make sure dia itu jangan sampai wah gua harus kontrak dulu di sini setahun, kontrak di sini setahun kan. Jadi akhirnya dia bangun rumah itu sesuatu yang stressful, Pak. Bagaimana caranya Segio tetap bisa bersaing di tengah banyaknya pemain baru di dunia desain interior nih, Pak? Mungkin hampir sama lah ya dengan semua bisnis yang lain. Intinya kan kita itu harus terus berinovasi,
harus terus berubah. Akhirnya saya ini mungkin tambah tua ya jangan akhirnya nggak berubah sih. Dulu kan zaman dulu nggak ada sosial media, Pak. Nah kalau saya nggak ikutan main sosial media kan saya juga ketinggalan. Nah saya walaupun usia bertambah ya saya harus berubah juga dong, harus berinovasi juga. Saya ya sebenarnya saya harus belajar sama Pak Ismet. Ya kan? Bagaimana sama anak-anak muda nih. Usia bertambah tapi jiwanya muda dan terus ikutin teknologi. Saya pikir begitu ya kalau secara desain. Oh dari dulu saya desain begini orang bisa terima kok. Nah, kan tapi kan sekarang kan klien saya bukan maksudnya mungkin udah mulai Gen Z, ya kan yang baru punya rumah kan mungkin udah Gen Z, ya kan second generation. Ya, saya kan juga mesti ikutin dong kebiasaan mereka apa, nggak bisa. Oh klien saya dulu begini, oh ya mungkin saya ikutin. Terus dulu cara pemasaran saya dengan sekarang kan mungkin berbeda. Sekarang saya mulai harus ke sosial media, terus harus juga ya tunjukin gitu kan. Yang tadi Bapak bilang kan desain semua banyak nih, yang muda-muda, yang baru, desainnya semua bagus-bagus. Nah itu saya juga sekarang mulai bercerita kan Pak. Oh saya sudah 18 tahun. Nah ini kan terus yang saya bangun juga brand saya, pengalaman saya gitu. Tentu masing-masing menurut saya ada pasarnya. Ada juga yang mungkin oh nggak apa-apa. Saya mungkin budget saya baru menikah, budget saya nggak besar. Saya pakai yang baru-baru ya boleh aja. Tapi kan mungkin ada juga segmen yang saya mau pakai yang lebih berpengalaman. Nah jadi akhirnya saya menekankan itu. Kita punya pengalaman. Sekarang kan banyak orang membahas soal AI ya di dunia kreatif. Menurut Bapak itu peluang atau tantangan nih Pak? Menurut saya cepat atau lambat AI ini akan terus berkembang dengan sangat cepat dan pasti akan mempengaruhi semua cara kita bermain menurut saya. Mungkin sekarang ini baru mulai lah. Kita juga baru sebenarnya udah lama tapi kita baru benar-benar pakai kan mungkin beberapa tahun belakangan dan sangat cepat. Dan ke depan saya rasa itu pasti akan sangat cepat sekali. Jadi menurut saya dibilang tantangan iya, dibilang membantu iya. Sekarang menurut saya bagaimana kita mau berubah dan memanfaatkan itu. Itu kan mungkin sebagai tools kita lebih cepat mendesain dan sebagainya. Tapi kan yang kita justru adalah kreativitas kita harus tingkatkan. Terus relasi, ini kan nggak bisa digantikan dengan AI, Pak. Betul. Networking itu nggak bisa diganti dengan AI, ya kan. Terus yang tadi kita bisa ngertiin orang. Waktu dia mau bangun rumah sebenarnya apa sih dia mau gitu Pak. Misal contoh aja di suami istri bisa beda loh Pak. Istri mau begini, suami mau begini. Nah AI nggak bisa solve problem itu. Betul. Desain itu menurut saya kan desain itu justru solve problem orang. Ya kan? Jadi bagaimana dengan desain itu kita bisa solve masalah suami istri nih. Kita tengahin, kita ngobrol, oh sebenarnya mereka punya benang merah tuh seperti ini gitu. Kan kalau mereka menikah pasti ada kecocokan. Nah di desain pun kita bisa cari nih benang merahnya apa. Setelah 18 tahun Bapak berjuang nih ya, sampai di hari ini, apa nih yang paling penting dari Segio Home? Pertama trust sih Pak. Trust ya? Trust ya Pak. Service excellent? Iya, service excellent, trust. Jadi trust dulu ya, trust. Trust itu semua service excellent. Iya, semua juga jadi kesatuan ya. Jadi apa ya, juga ada klien yang pindah dari tempat lain ke kita juga karena mungkin di sono terlalu lama dibalasnya atau mungkin ya banyak hal lah ya. Jadi saya juga bilang ke tim saya selalu coba usahakan walaupun nggak 100% tapi usahakan seperti membangun rumah sendiri, Pak. Ya kan kalau kita bangun rumah sendiri pasti kita juga pikirin ini kurang apa, mengusahakan yang sebaik-baiknya, Pak. Betul. Salah sih mungkin nggak perfect gitu, tapi kan kita minimalkan, kita kerja dengan sebaik-baiknya seperti rumah kita sendiri. Apa yang Bapak ingin sampaikan kepada orang-orang yang mendengarkan YouTube ini? Jadi mungkin gini sih Pak Ismet, kalau dari sisi Segio ya, kita sebagai interior design dan build mungkin banyak sekali hari ini pilihan dan juga pasti semua ada yang bagus juga, bukan Segio juga nggak yang terbaik gitu ya, tapi maksudnya nggak perfect lah, tapi mungkin selalu yang saya tekankan adalah kita itu selalu harus menjaga trust Segio. Saya selalu bilang sih ke tim saya, kita kan butuh klien, tapi kita juga harus make sure klien itu pada datang ke kita, mereka tuh dalam tanda kutip juga beruntung. Artinya apa? Artinya ada tim, ada company yang benar-benar care dengan mereka, dan mereka di tangan orang yang tepat. Jangan sampai mereka memberikan trust kepada kita, tapi trust itu kita nggak bertanggung jawab. Jaga. Betul. Jadi mereka ke kita, mereka juga beruntung karena begitu banyak pilihan mereka dapat kita, jangan sampai mereka salah pilih. Gitu. Jadi kita bagaimana mendesain dengan sepenuh hati, terus juga build dengan sepenuh hati. Kita pikirkan kalau misalnya banyak kali yang misalnya nggak sesuai standar, kita harus ganti ya kita ganti gitu Pak. Jadi kita mau hubungan panjang, mereka juga happy dengan kita. Ya tadi balik lagi kan bisa di refer lagi. Jadi bisa ya referensi. Bisa referensi, betul Pak. Referensinya ya bukan karena komisi kan Pak ya, tapi karena jujur, karena mereka happy dengan kita. Oh lu pakai sini aja gitu. Betul. Mungkin yang desainnya bagus banyak. Saya juga ada pengalaman Pak, ada yang desain, oh kenapa? Saya tanya kok dia bisa waktu itu bangun 2 rumah ya, terus lanjut lagi ke saya. Dulunya bagus Pak, dia cuma bilang oh karena
sama Pak ini enak, cocok gitu, ngomong nyambung, lebih ke karakter. Jadi banyak faktor sih, dari semua hal kita pikirkan supaya klien itu pas tangan kita, mereka itu seneng sih. Ya. Itu yang kita mau bangun sih. Oke, terima kasih Thank Pak you, Andi. thank you banget Pak Ismet. Sukses. Sama-sama Pak, thank you atas kesempatannya. Bisnis Bapak. Sama-sama Pak.